Akhirnya, setelah 1 bulan kasus tentang udang radioaktif muncul, sudah ada langkah lanjutan dan informasi terkait dengan penanganan yang dilakukan. Jadi untuk yang belum tahu, bulan lalu di akhir Agustus 2025, pihak BPOM Amerika melakukan recall pada produk udang beku asal Indonesia yang diekspor oleh suatu perusahaan Indonesia. Karena BPOM dan Bea Cukai Amerika mendeteksi bahwa ada sampel dari udang beku tersebut yang mengandung bahan radioaktif cesium-137. Kejadiannya udah kita bahas di video sebelumnya dan alhamdulillah ini udah ada update terbaru yang aku sendiri juga udah sangat menunggu-nunggu update penanganannya seperti apa. Utamanya terkait dengan si logam besi bekas yang disinyalir menjadi sumber dari paparan cesium-137 ini. Dan sekaligus di sini kita akan bahas terkait dengan kesalahpahaman yang terjadi. Termasuk ada sebuah informasi keliru yang sangat-sangat keliru yang disampaikan oleh politisi Amerika. Sebagai rekap dari video sebelumnya, biar lebih jelas konteksnya, ini aku bikinin rangkumannya dulu. Pertama, sampel udang beku asal Indonesia yang diekspor ke Amerika terdeteksi mengandung bahan radioaktif cesium-137. Nilai paparan dari sampel ini sebenarnya kecil, di bawah batas bahaya, sekali lagi di bawah batas bahaya, tapi paparannya ada. Loh, oke. Kalau memang paparannya kecil dan di bawah batas bahaya, kenapa dia heboh berita ini? Masalahnya adalah unsur cesium-137 ini tidak terbentuk secara alami di alam. Jadi perlu ditelusuri dari manakah ini asalnya. Karena cesium-137 ini dia berasal dari pembentukannya sendiri, dia dihasilkan dari efek samping hasil reaksi nuklir di reaktor nuklir. Dan kemudian dari hasil reaksi ini dia digunakan pada berbagai alat-alat berbasis radioaktif. Jadi sebenarnya fokus dari problem ini, kalau banyak orang kan mungkin melihatnya dari sisi udangnya ya. Tapi sebenarnya bukan di situ, udangnya sebenarnya nggak begitu bermasalah. Fokus utamanya adalah dari manakah sebenarnya cesium-137 ini yang muncul di udang ini berasal. Itu fokusnya, jangan salah fokus teman-teman. Kemudian setelah berita ini muncul, pihak BPTN atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional dari Indonesia, mereka melakukan kunjungan ke pabrik udang tersebut dan mereka memang mendeteksi ada paparan cesium-137 di pabrik udang tersebut. Kemudian pihak BPTN juga menemukan ada paparan cesium-137 di area pengepul besi bekas yang ada di dekat area pabrik tersebut. Nah, jadi inilah dia rangkuman dari kasus bahan radioaktif ini, teman-teman. Fokusnya itu bukan di udangnya. Udang mah nggak begitu bermasalah sebenarnya, tapi pertanyaannya dari mana asal cesium-137 ini? Ini yang jadi pertanyaan. Pertama, aku mau mulai dari sini dulu terkait dengan informasi keliru yang sangat keliru yang disampaikan oleh politisi Amerika. Mungkin kalian ada juga yang pernah lihat video ini. Nah, pertama kali aku lihat video ini, jujur aku ngiranya ini tuh semacam video parodi atau acara komedi gitu ya. Tapi setelah ngecek langsung, ternyata video ini diupload langsung secara resmi oleh Senator John Kennedy dengan akun resminya. Yang mana Senator John Kennedy ini adalah seorang senator di Amerika dari daerah negara bagian Louisiana. Senator itu kalau di Indonesia berarti semacam perwakilan daerah ya, semacam DPR atau mungkin lebih tepatnya DPD. Dan aku nggak nyangka sih kalau kayak gini. Singkatnya dia bilang kalau udang dari Indonesia itu bisa mengubah orang menjadi alien seperti ini. Kita lihat dulu aja deh videonya biar lebih jelas. This is a photograph of the alien from the movie Alien. This is what you could end up looking like if you eat some of the raw, frozen shrimp being sent to the United States by other countries. No. Now, let me tell you what I'm talking about. In late August, the FDA found that raw frozen shrimp from Indonesia. Okay. Raw frozen shrimp from Indonesia, udang beku dari Indonesia.
If you eat it, how could you end up looking like the alien in the Alien? Because the shrimp was radioactive. I kid you not. Oke. It had a radioactive isotope in it called cesium-137. It'll kill you. Even if it Oke. Sebenarnya nggak langsung, tapi oke lah. doesn't turn you into the alien if you eat this stuff. I guarantee you'll grow an extra ear. Ini juga nggak bisa ya teman-teman makan udang ini kemudian muncul telinga tambahan. Nggak bisa. Oke. Ini jelas-jelas keliru ya penyampaiannya. Aku paham maksudnya bahwa ini lagi jejak pendapat dari DPR untuk menyampaikan kekhawatirannya terkait dengan udang ini. Tapi informasi yang disampaikan ini hiperbola dan mengarah ke informasi keliru. Apakah ada udang yang terdeteksi mengandung bahan radioaktif dari Indonesia? Ya, ada. Rilis resminya bisa dicek langsung di websitenya FDA dan ini ada. Tapi apakah udang ini akan mengakibatkan manusia berubah jadi alien atau akan bisa langsung membunuh manusia? Oh jelas tidak ya teman-teman. Sebagai konteks, dosis berbahaya itu adalah 1.200 becquerel per kilogram. Sementara dosis radiasi radioaktif dari sampel udang yang terdeteksi adalah 68 becquerel per kilogram. Masih jauh di bawahnya. Bahkan dosis radioaktif dari pisang itu mengandung bahan radioaktif secara natural by the way, dari unsur kalium 40 itu bisa lebih tinggi dari nilai ini, bisa sampai 150 becquerel per kilogram. Jadi kalau misalkan disebut udang ini bisa membuat jadi alien, ini jelas keliru. Mending kita lihat rilis resminya aja deh, lupakan info dari politisi tadi karena itu cuma noise saja ya, dilebih-lebihkan. Dari hasil pengujian yang dilakukan, nilai kadar cesium-137 pada satu sampel yang terdeteksi tersebut adalah 68 becquerel per kilogram. Sementara itu, pada sampel lainnya tidak terdeteksi keberadaan cesium-137. Meskipun demikian, hal ini tidak menyingkirkan kemungkinan adanya kontaminasi. Intinya, dari produk udang yang dikirim, ternyata memang ada sebagian kecil yang mengandung radioaktif. Kadarnya memang kecil, tapi ada. Apakah berbahaya? Tidak secara langsung berbahaya. Kecuali kalau dimakan langsung 1 ton gitu misalnya, itu baru berbahaya. Tapi masalahnya cesium-137 itu bukan bahan radioaktif yang muncul secara natural di alam. Jadi pihak Amerika pengen memastikan dulu itu dari mana asalnya cesium-137-nya. Jadi seperti itu concernnya. Nah kemudian setelah kejadian ini untungnya pihak Bepeten gerak cepat untuk segera memfollow up hal ini dan langsung mengecek lokasinya. Ini adalah press release pertamanya, jadi pihak Bepeten melakukan kunjungan ke pabriknya dan ternyata dia memang melihat adanya paparan kontaminasi cesium-137 di area pabrik tersebut. Dan kemudian dalam penyelidikan lanjutan, Bepeten setelah melakukan monitoring area yang lebih luas, mereka juga menemukan bahwa ada paparan radiasi yang signifikan di tempat pengumpulan besi bekas di kawasan tersebut, teman-teman. Nah, fokusnya ada di sini sebenarnya. Ini logam apa? Cesium-137 itu tidak terbentuk secara alami sekali lagi karena dia baru terbentuk dari hasil samping reaksi nuklir di dalam reaktor. Dan hasil cesium-137 yang dihasilkan ini kemudian biasanya dipakai pada beberapa alat medis dan alat industri. Kalau untuk alat medis ini biasanya dipakai untuk alat radioterapi untuk mengobati kanker. Kemudian kalau di industri ini juga ada banyak sekali alat-alat industri yang memanfaatkan bahan radioaktif misalnya untuk pengukuran kedalaman pengeboran, kemudian untuk pengukur ketinggian, kemudian untuk mengecek kerusakan pada suatu pipa dan seterusnya. Dan setidaknya dari penemuan ini kita bisa memastikan kalau ini bukan dari reaktor nuklir ya teman-teman, tapi dari sebuah alat yang ada kandungan cesium-137-nya. Kemudian ini ada press release yang lebih baru lagi, ini tanggal 26 September 2025, kemudian kemarin tanggal 30 September juga ada jumpa pers juga. Kemudian kalau kita lihat di IG-nya Bapeten, ini juga udah banyak update-update yang dilakukan terkait dengan penanganan dari material radioaktif ini, teman-teman. Ini ada proses persiapan penanganannya.
Kemudian ini pihak Bapeten juga membantu melakukan monitoring kesehatan di masyarakat di sekitar sana. Oke, ini bagus ya teman-teman. Ini sangat penting sih sebenarnya. Jadi selain fokus band radioaktifnya juga pada masyarakat di sana dicek kondisi kesehatannya. Oke, pengecekan di beberapa area rumah warga. Oh, oke. Bapeten telah mengamankan seluruh benda yang terkontaminasi, terkonfirmasi terkontaminasi zat radioaktif. Oke, ada berarti ya. Oke. Kemudian dari press release yang terbaru, poin utama dari press release ini adalah ini. Relokasi material terkontaminasi cesium-137 dilaksanakan dengan memindahkan kepingan logam seberat 700 kg. Gila, 700 kg dari lokasi pengumpulan besi bekas menuju ke lokasi penyimpanan sementara PT Peter Metal Technology serta dilakukan pemasangan tanda rambu pembatas bahaya radiasi. Oke. Jadi logam yang ada cesium 137-nya ini adalah seberat 700 kg. Gede juga 700 kg itu. By the way, ini logamnya 700 kg ya teman-teman, bukan cesiumnya 700 kg. Jadi ada sebuah logam 700 kg yang di logam itu ada kandungan cesium 137. Yang kemudian logamnya ini dipindahkan dari lokasi pengepul besi ke lokasi penyimpanan sementara PT Peter Metal Technology (PMT). Yang mana PMT ini adalah perusahaan pabrik peleburan besi dan juga menerima logam-logam bekas, yang mana pabrik ini juga lah yang diduga menjadi salah satu sumber munculnya kontaminasi ke pabrik udang tadi yang jaraknya adalah 2 km dari pabrik ini. Sebenarnya Bapeten belum mengeluarkan rilis resmi tentang bagaimana prosesnya kontaminasi dari pabrik peleburan besi ini bisa sampai ke pabrik udang. Tapi dugaan sementara yang muncul, ingat ini sifatnya baru dugaan yang ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Dia menyampaikan bahwa senyawa radionuklida itu terbang ke udara saat PT PMT melakukan proses induksi besi sehingga menyebar melalui udara ke area pengepakan udang milik PT BMS. Jadi dia, PT BMT, mengolah scrap dengan metode induksi. Kemudian polusinya terbang dan menempel ke banyak area termasuk si udang tadi. Dia, polusi cesium 137 tadinya hanya menempel di fan exhaust, generator, dan seterusnya. Kalau di video sebelumnya aku sempat bilang kalau bisa jadi ini kasusnya kayak yang ada di Goiânia Accident yang di Brazil, di mana ada sebuah alat dari sebuah klinik yang ditinggal. Alatnya adalah alat radioterapi yang mengandung cesium 137 yang kemudian ditinggal ketika kliniknya tutup. Alatnya kemudian diambil oleh pemulung nyambungkar alatnya tersebut, kemudian dia melihat serbuk cesiumnya dan serbuk cesiumnya ini menyebar kemana-mana karena dia kontak dengan tetangga-tetangganya, dikasih ke teman-temannya dan seterusnya. Yang ini aku bahas juga di video sebelumnya. Tapi kalau kasusnya ini dari besi yang dilebur, kemudian uapnya ini menyebar, justru ini kasusnya berbeda teman-teman. Ada kasus serupa yang pernah terjadi seperti ini, yaitu Acerinox Accident. Kejadiannya ini terjadi di Spanyol, lebih tepatnya di Provinsi Cadiz pada Mei 1998. Konteks kejadiannya ini serupa kayak yang tadi, jadi ada sebuah logam yang memiliki kandungan cesium 137 yang dia lewat dari pengawasan lah intinya. Ketika logam ini dilebur, kandungan cesium 137-nya ini kemudian menyebar dari abu-abu dan juga partikel yang terlepas pada proses peleburan ini. Nah, ini adalah contoh kejadian yang pernah terjadi sebelumnya di luar negeri. Kalau kita balik lagi ke Indonesia, ke Cikande, kalau memang tadi disampaikan salah satu dugaannya disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, salah satu dugaannya adalah dari peleburan logam yang dilakukan pada suatu pabrik. Pertanyaannya kemudian, ini logamnya dari mana? Nah, masih ada pertanyaan itu loh, 700 kg loh tadi salah satu sampelnya. Kalau ini dari alat-alat yang mengandung cesium 137, gini, alat yang mengandung cesium 137 apalagi dalam ukuran yang besar, dalam jumlah yang besar pasti sangat-sangat diregulasi. Jadi harusnya pihak Bapeten mungkin punya catatan alat mana aja yang udah pernah dikasih izin. Nah, jadi dari situ bisa di-tracking nanti. Atau kalau misalkan nggak ketemu, berarti di sini ada kemungkinan lain bahwa logam-logam yang dilebur ini yang mengandung bahan radioaktif bisa jadi ternyata dibawa masuk ke Indonesia dari Filipina asalnya.
Jadi udah dalam bentuk logam-logam bekas yang dibawa ke Indonesia. Dan ini juga yang disebut oleh Menteri Pangan. Tapi kalau untuk bagian itu, lagi-lagi belum ada rilis resminya dan sifatnya hanya dugaan saja. Yang lebih penting yang perlu kita perhatikan di sini adalah, pertama, dari kejadian ini udah diketahui ada potensi paparan radiasi radioaktif di area desa Cikandeng. Seenggaknya kita udah tahu dulu. Kedua, setelah diketahui ada penanganan lanjutan. Nah, ini yang paling penting. Pertama, materialnya dipindahkan, kemudian orang-orang di sekitar mulai dicek kondisi kesehatannya. Dari pengecekan ini, dari ribuan orang didapatkan ada 9 orang yang memiliki nilai kontaminasi yang cukup tinggi. Dan mereka pun langsung mendapatkan perawatan. Jadi, untungnya ketahuan dari udang beku yang dari Amerika, kemudian nyalur ke sini, alhamdulillah untungnya ketahuan kondisinya ini. Jadi bisa dapat pertolongan sesegera mungkin. Kemudian dari pemerintah juga ada upaya dekontaminasi dengan cara tadi, yang pertama logam yang mengandung cesium 137 tadi langsung dipindahkan. Cesium 137 sendiri dia nggak bisa langsung dinetralisir. Jadi cara yang dilakukan untuk dekontaminasinya adalah sampel yang terdeteksi tadi dipindah disimpan di tempat yang lebih aman. Dan biasanya tempatnya ini, tempat untuk penyimpanannya ini nanti akan dikasih logam PB atau logam timbal, yang logam timbal ini bisa menyerap paparan radiasi radioaktifnya. Jadi seenggaknya kita dapat update itu, teman-teman. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.